Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan dilancarkan dalam segala hal. Dan kita mudah-mudahan bisa selalu bertemu, kita bisa selalu diskusi. Khususnya tentu masih tentang seputaran timnas kita. Dan kali ini kita akan kita akan bicarakan tentang salah satu pemain andalan kita, yaitu Calvin Verdong, yang mana semakin hari Calvin Verdong semakin menunjukkan kelasnya, semakin menunjukkan kualitasnya, semakin baik dalam setiap penampilannya. Dan bahkan sekarang di klub barunya, yaitu Liga Prancis Lille, Calvin Verdong selalu menjadi pilihan utama dan bahkan menjadi eksekutor bola mati, khususnya di tendangan sudut. Artinya memang Calvin Verdong memiliki kualitas di atas rata-rata. Calvin Verdong memang layak untuk menjadi pemain pilihan utama bagi klubnya. Dan Calvin Verdong sudah menunjukkan kualitasnya. Bagaimana kemarin pertandingan terakhir melawan Angers, kita tahu bersama penampilan Calvin Verdong sangat-sangat luar biasa, sangat tenang, umpan-umpannya akurat, kemudian ketenangannya, dia bahkan dikepung dua pemain bisa mengolongi pemain lawan. Itu artinya adalah dibutuhkan kualitas, dibutuhkan ketenangan, dan juga dibutuhkan kemampuan untuk bisa mengolah bola. Dan itu dimiliki oleh Calvin Verdong. Jadi tidak terbantahkan lagi bahwa memang Calvin Verdong adalah pemain yang sangat-sangat diandalkan baik di klubnya dan juga di timnas kita. Jadi kita juga harus terima kasih, atau kita sangat terima kasih dengan hadirnya Calvin Verdong sebagai bagian daripada timnas kita. Karena mungkin jika saja terlambat federasi merekrut Calvin Verdong, tidak menutup kemungkinan Calvin Verdong akan direkrut oleh timnas Belanda. Kalau kita melihat bagaimana performanya semakin hari semakin baik, semakin menunjukkan kualitas yang memang sebenarnya, bagaimana kualitas seorang Calvin Verdong sebagai sayap dan juga sebagai back kiri kita. Dan tentu saja itu sama halnya kita memiliki satu aset yang sangat berharga. Jadi kita selalu berharap dan berdoa saja untuk kebaikan Calvin Verdong. Semoga di setiap laganya dia selalu dengan performa terbaiknya dan tidak mengalami cedera. Itu harapan kita, sehingga sewaktu-waktu timnas kita membutuhkan tenaganya, Calvin Verdong siap untuk membela timnas kita. Kalau kita melihat satu persatu pemain kita di lini pertahanan, sebenarnya kita sangat kuat sekali, baik di main back 3 maupun kita mainkan 4 back. Kita lihat bagaimana di klub masing-masing Calvin Verdong sangat bagus di kiri. Kemudian Jesus di klubnya juga sangat bagus, main sebagai fullback. Kemudian Kevin Dick di klubnya Liga Jerman juga sangat bagus. Sandy Walsh juga sangat mumpuni di sektor kanan. Jadi sebenarnya back-back kita sangatlah tangguh, baik 3 sejajar seperti yang sering diperankan oleh Sintayong, maupun 4 sejajar yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Kemudian kenapa kita kedodoran di sektor back kemarin di round 4? Kalau saya melihat sebenarnya di samping mungkin pemain yang diturunkan, ada yang perlu dibenahi di lini gelandang kita. Jadi gelandang kita perlu dibenahi, mungkin dengan pemain-pemain, dicarikan pemain-pemain yang bisa untuk mengisi pos tersebut, atau mungkin diperbaiki kerjasama satu sama lain. Jadi tidak bisa kita hanya tertumpu di pertahanan, karena sekuat apapun pertahanan kita,
Kalau gelandang kita masih kurang mumpuni di dalam memfilter serangan-serangan lawan, kemudian sayap-sayap kita mungkin juga kurang bisa membantu daripada gelandang kita, tentu pertahanan akan kerja keras, dan dengan seringnya kita diserang, tentu saja ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan. Kita tidak akan mungkin bermain 90 menit tanpa ada kesalahan, tanpa ada keteledoran. Walaupun setiap pemain pasti disarankan untuk selalu fokus dalam pertandingan, namun namanya kita di lapangan dengan tekanan, atmosfer, kemudian stamina, tentu terkadang kita ada kecolongan, terkadang kita ada kelalaian, bahkan terkadang kita ada kesalahan. Tentu saja itu bukan hal yang disengaja, mungkin yang sifatnya refleks, atau mungkin karena ada tekanan emosional, dan semua ini sering dilakukan oleh para pemain, khususnya para back kita. Untuk itu, siapapun nanti pelatih timnas kita harus selalu memberi motivasi, memberi arahan, kemudian selalu memperbaiki para pemain, kemudian kerjasama pemain, dan juga taktik yang diterapkan harus sesuai dengan pemain yang akan diturunkan. Itu sangat penting. Kita memiliki striker tajam pun tidak begitu bermanfaat jika gelandang dan back-back kita selalu diserbu, selalu digempur oleh pemain-pemain lawan. Striker akan bisa bekerja dengan baik jika gelandang kita kuat, pertahanan kita kuat, sehingga bola akan banyak mengalir ke area kotak penalti di mana striker berada. Untuk itu, kita tidak perlu banyak menyalahkan salah satu atau dua pemain yang di lapangan. Namun yang terpenting adalah bagaimana seorang pelatih nantinya bisa menerapkan strategi untuk melihat stamina pemain, untuk melihat kualitas pemain, kemudian untuk melihat pemain mana yang harus ditempatkan di mana dikehendaki oleh pelatih yang akan menangani timnas kita. Itu sangat penting. Jangan sampai kita membuat formasi dengan pemain yang tidak pada tempatnya, tentu akan menyulitkan pemain sendiri dan akan mengganggu daripada pemain yang lain, dan akhirnya kerjasama dan chemistry tidak bisa terjalin dengan baik. Teman-teman, mungkin itu dulu. Maaf, mungkin ada kata kalimat atau saya berlebihan dalam memberikan kata-kata saya atau kalimat-kalimat saya, mohon diluruskan, dan selamat beraktivitas. Mohon maaf sebelumnya.